Newsroom, pemirsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menutup pintu damai di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama. Kembali lagi bersama kami di Gibran Day. Akhirnya Pak Jokowi menolak damai dengan Roy Panji CS di tengah situasi Pak Jokowi yang terus diserang fitnah, terus dicaci maki, dan terus diejek di berbagai forum debat, terutama soal skandal tudingan ijazah palsu yang digaungkan oleh kubu Roy Suryo CS. Pak Jokowi melakukan gugatan balik, dan di samping gugatan balik dari Pak Jokowi, kini sudah di beberapa kali konfirmasi oleh UGM soal keaslian ijazah Pak Jokowi dan uji lab forensik Polri. Itu sudah sangat-sangat cukup untuk menyatakan keabsahan ijazah Pak Jokowi, Presiden ke-7 kita. Dan barisan tukang fitnah dilaporkan oleh Pak Jokowi serta gugatan balik dari Pak Jokowi naik sidik, dan Pak Jokowi menolak mencabut gugatan tersebut karena tentu saja Pak Jokowi murni ingin mempenjarakan barisan-barisan tukang fitnah yang membuat gaduh selama ini. Bayangkan rekan-rekan, sekelas Presiden ke-7 rumahnya didemo oleh gerombolan oknum yang tidak bertanggung jawab, mempertanyakan keabsahan ijazah dan terus mencaci maki Pak Jokowi. Sehingga sempat terjadi pula pada saat itu, saya masih ingat betul, sempat terjadi ketegangan karena mereka ini benar-benar sangat-sangat tidak membawa etika, mereka tidak benar-benar artinya mereka ini terus saja menyerang dan memfitnah Pak Jokowi. Tetapi inilah akhir dari fitnahan dan caci maki kalian, tentu saja akan berakhir di balik jeruji besi. Kalau ada, buktikan ijazahnya. Itu nggak ada. Tiba-tiba dia kemudian ke UTS, ke University Technology of Sydney. Jangan dibayangkan UTS itu dia masuk institut. Enggak, itu hanya kayak kursus. Itu hanya program matrikulasi, namanya INSERS. Dan itu dituliskan dalam lampirannya itu ada 3 tahun. Padahal enggak, dia tuh hanya 6 bulan di situ. Itu ada buktinya, dia hanya 6. Dan kok pegang bukti itu? Pegang. Dan kok tiba-tiba Dirjen Dikdasmen, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah itu mengeluarkan surat penyetaraan setara dengan SMK. Ini kan dagelan Sri Mulat gitu. Jadi artinya program INSERS kayak kursus, misalnya kita kursus di salah satu kursus masuk perguruan tinggi lah atau matrikulat, tiba-tiba dapat ijazah SMK gitu. Itu tahun ini kan berapa? Aneh, 2006. Dan itu baru penyetaraannya itu tahun 2019. Ya, sebetulnya saya ogah ya ikut-ikutan komen dalam isu ijazah palsu karena ini jelas ranah politis. Tapi ketika Pak Roy Suryo mempertanyakan ini logikanya di mana, dan ini kebetulan memang ranah saya merasa perlu meluruskan. Karena penyesatan yang dikampanyekan terus-terusan itu lama-lama menjadi seolah kebenaran. Saya sudah 24 tahun berkecimpung di dunia pendidikan internasional dan saat ini menjadi penasehat senior pendidikan lintas negara atau istilahnya transnational education. Sebelumnya saya juga pernah bekerja 9 tahun di Universitas Australia. Begini jelasinnya Pak Roy ya, ijazah SMA Indonesia ataupun negara lain tidak selalu diakui setara dengan SMA di Australia.